Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan mengenai video kami tentang masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Perjanjian Linggarjati ya. Perjanjian Linggarjati itu adalah hasil dari perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret tahun 1947 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ini tuh terjadi gara-gara banyak banget kekacauan karena Belanda yang berusaha menjadikan Indonesia kembali menjadi jajahannya. Maka dari itu orang-orang tuh merasa udahlah ini waktunya untuk berdamai lah, untuk waktunya membuat perjanjian agar kita bisa berdamai. Maka dari itu dilaksanakan perundingan di Linggarjati, di mana isi-isinya itu tuh Belanda yang pertama mengakui secara de facto Indonesia cuman memiliki Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Yang kedua, Belanda harus menarik semua wilayahnya dari wilayah de facto Indonesia. Dan yang ketiga, akan dibentuknya Republik Indonesia Serikat, yang dimana akan digabungkan pada Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Kalau orang yang terlibat dalam perjanjiannya itu tuh ada Sultan Syahrir sebagai ketua dari Indonesia, lalu ada Kagani, Amir Syarifuddin, Muhammad Rum, dan Mr. Susanto Tirto Projo. Kalau dari Belanda, dari Profesor Schermerhorn sebagai ketuanya, Haji van Mux, Max van Poel, dan Vide Boer. Nah, ada juga pihak ketiganya, itu Inggris sebagai penengah, yang diwakili oleh Lord Killen. Dampaknya itu ada lumayan banyak sih. Kayak misalnya Indonesia, dengan keputusan ini Indonesia bisa dibilang lebih terbuka. Jadi lebih terbuka terhadap dunia internasional. Dalam artian Indonesia akan semakin mudah dalam berdagang. Dan dampak positif ya. Dampak negatifnya sih, gara-gara ini pula Belanda merasa nggak puas gitu sama perjanjian yang bahkan mereka bikin sendiri. Belanda yang merasa nggak puas akhirnya milih buat ngakuin operasi militer dengan mengalihkan dana Marshall Plan mereka. Oh ya, bagi yang nggak tahu apa itu dana Marshall Plan, Marshall Plan itu tuh ada dana bantu dari Amerika Serikat untuk negara-negara yang terdampak pada Perang Dunia Kedua, termasuk Belanda. Tapi Belanda bukannya dipakai dana itu buat bangun negaranya, malah dipakai buat operasi militer Indonesia. Nah, operasi ini yang akhirnya akan dikenal sebagai agresi militer Belanda pertama. Salah satu agresi atau operasi militer paling besar yang pernah ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya kami akan membahas agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 atau Operasi Product berlangsung pada 21 Juli tahun 1947 hingga 5 Agustus tahun 1947. Serangan ini dilakukan oleh Belanda di Jawa dan di Sumatera yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah Indonesia dan menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia serta memulihkan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Dipimpin oleh Johannes van Mook, Belanda mengatakan bahwa serangan ini merupakan aksi polisionil. Padahal kenyataannya, Belanda memiliki 3 tujuan besar. Yang pertama, meliputi tujuan politik, yakni untuk menghapuskan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Yang kedua, tujuan ekonomi, yakni untuk menguasai wilayah Indonesia yang kaya akan hasil bumi. Dan yang ketiga, tujuan militer adalah untuk melemahkan Tentara Nasional Indonesia. Dengan kekuatan modern, Belanda akhirnya berhasil menduduki wilayah strategis termasuk Jakarta. Namun, hal itu membawa kecaman pada dunia internasional seperti Amerika Serikat, India, Inggris, dan Australia. Mereka menilai bahwa tindakan dari Belanda dapat mengancam kestabilitasan kawasan. Lalu, Indonesia membawa persoalan itu kepada Dewan Keamanan atau PBB. Tekanan internasional yang semakin menaik mengharuskan Belanda menyerah atau menghentikan penyerangan dan menyelesaikannya lewat jalur perundingan pada 5 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku adalah Fajar Santoso dari kelas 8 dari kelompok 6. Kali ini aku akan membawa materi dari Perjanjian Renville. Apa sih Perjanjian Renville itu? Perjanjian Renville itu adalah salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini terjadi di atas kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Mengapa harus di kapal? Karena saat itu situasi politik di Indonesia sangat tegang setelah Belanda melakukan agresi militer. Belanda yang pertama, perjanjian ini bertujuan untuk menghentikan pertempuran dan mencari solusi damai. Masuk ke dalam poin-poin perjanjian Renville. Yang pertama, ada latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Mereka kembali datang ke Indonesia dan terjadilah agresi militer Belanda yang pertama pada 21 Juli 1947. Adapun juga tokoh-tokoh penting dari delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sajaripudin saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Anggota lainnya termasuk Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim. Yang ketiga, ada isi dari perjanjian yang merugikan Indonesia. Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Garis demarkasi. Ditetapkannya garis Van Mook sebagai batas antara wilayah Indonesia dan Belanda. Garis ini dibuat sepihak oleh Belanda, sehingga wilayah RI menjadi sangat kecil. Hanya meliputi sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dan ada pun penarikan pasukan TNI, pasukan Tentara Nasional Indonesia, harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur, yang dikenal dengan istilah Long March Siliwangi. Yang keempat, ada dampak perjanjian. Perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia. Wilayah Indonesia yang menyusut akibat perjanjian ini, wilayah kekuasaan Indonesia menyusut drastis. Kehilangan dukungan politik. Perdana Menteri Amir Sajaripudin yang menandatangani perjanjian ini akhirnya dijatuhkan dan digantikan oleh Muhammad Hatta.
Latar belakang, Belanda tidak puas dengan hasil perjanjian Renville 1948, menuduh Indonesia melanggar perjanjian. Dampaknya, 1. Militer, TNI tetap bertahan lewat perang gerilya sehingga Belanda tidak berhasil menghancurkan Republik Indonesia. 2. Politik, pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan lewat PDRI, jadi Republik Indonesia tidak bubar. Tujuannya menguasai Indonesia sepenuhnya dan menghancurkan Republik Indonesia. Itu disebut diakronis. Melihat urutan waktu, Renville 1948, Belanda tidak puas, agresi. 2. 1948, gerilya, tekanan internasional, Royen, KMB 1949, kedaulatan Republik Indonesia. Jalannya agresi. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin lain ditangkap lalu diasingkan. Sebelum itu, telah dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disebut juga PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dipimpin oleh Mr. Syafruddin, prawira negara untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan. TNI melakukan perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman meskipun dalam keadaan sakit. Dampaknya, 3. Internasional. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. 4. Diplomasi. Membuka jalan ke perundingan Royen pada tahun 1949. Nah, akhirnya menuju konferensi meja bundar atau KMB. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Oh, penyebab gagalnya perjanjian Linggarjati itu karena Belanda yang tidak benar-benar mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini akhirnya berdampak pada terjadinya agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947. Nah, untuk perubahannya, dari yang Linggarjati sampai ke agresi militer Belanda 1, yaitu dari yang awalnya lewat jalur perundingan, sekarang diselesaikan lewat peperangan. Nah, selanjutnya juga ada keberlanjutan, yakni adalah Indonesia tetap melanjutkan perjuangannya lewat jalur diplomat, misalnya lewat jalur PBB. Perjanjian Renville bikin Indonesia makin kehilangan wilayah. Lalu Belanda malah menyerang lagi, dan terjadilah agresi militer Belanda yang kedua. Perubahannya itu adalah posisi Indonesia makin sulit, tapi semangat rakyat untuk melawan justru makin kuat. Keberlanjutannya, perjuangan tidak berhenti sampai Indonesia diakui kedaulatannya pada tahun 1949. Nah, jadi itu dia tadi video sejarah tentang mempertahankan